Persib Bandung kembali menunjukkan kalau mereka belum kehilangan taring. Di tengah rotasi besar-besaran, Maung Bandung tetap mampu mengamankan kemenangan. Korbannya kali ini adalah DPMM FC asal Brunei Darussalam. Skor akhirnya memang hanya 1-0, tapi hasil itu sudah cukup untuk membawa Persib memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Presiden tahun 2026. Yang menarik, kemenangan ini justru lahir ketika Igor Tolik memutuskan mengambil risiko besar. Hampir seluruh pemain inti disimpan, hanya 2 nama yang kembali menjadi starter dibanding laga sebelumnya melawan Arema FC. Banyak yang bertanya-tanya, apakah keputusan itu terlalu berbahaya? Apalagi Persib sedang mengejar tiket semifinal. Kalau sampai kehilangan poin, posisi mereka bisa terancam. Namun ternyata, Tolik sudah punya rencana. Sejak peluit pertama dibunyikan di Stadion Sijalak Harupat, Persib memang tampil dengan wajah yang berbeda. Banyak pemain muda diberi kesempatan sejak awal. Mereka langsung mendapat ujian karena DPMM FC datang tanpa rasa takut. Klub asal Brunei itu juga melakukan beberapa rotasi, termasuk memainkan Muhammad Toha yang sudah sangat dikenal pecinta sepak bola Indonesia. Selain Toha, ada pula Dalberto Luan, mantan pemain Madura United dan Arema FC yang menjadi ancaman utama lini depan DPMM. Justru DPMM yang lebih dulu memberikan ancaman berbahaya. Pada menit ke-22, Dalberto melepaskan tendangan keras yang mengarah ke gawang Persib. Beruntung, Fitrah Maulana masih sigap melakukan penyelamatan. Kalau bola itu masuk, cerita pertandingan mungkin akan sangat berbeda. Sementara itu, Persib justru terlihat kesulitan mengembangkan permainan. Ikhwan Tanamal beberapa kali mencoba menusuk dari sisi kiri. Sayangnya, minim dukungan membuat setiap serangannya mudah dipatahkan. Babak pertama akhirnya berakhir tanpa gol. Skor 0-0 membuat ribuan bobotoh mulai bertanya-tanya. Apakah rotasi besar ini justru menjadi bumerang? Igor Tolik rupanya tidak panik. Memasuki babak kedua, ia langsung memasukkan Luka Menalo dan William Barros. Pergantian itu perlahan mengubah jalannya pertandingan. Persib mulai menguasai bola lebih lama dan menciptakan lebih banyak peluang. Namun Tolik belum berhenti. Menit ke-62, 2 pemain senior lain ikut dimasukkan. Balsa Sekulic dan Adam Alis mendapat kesempatan tampil. Sejak saat itu, intensitas serangan Persib benar-benar meningkat. DPMM mulai kesulitan keluar dari tekanan. Puncaknya terjadi pada menit ke-72. Luka Menalo melakukan akselerasi cepat ke dalam kotak penalti. Bek DPMM, Miguel Oliveira, terlambat mengantisipasi dan melakukan pelanggaran. Wasit tanpa ragu langsung menunjuk titik putih. Kesempatan emas akhirnya datang. Balsa Sekulic maju sebagai algojo. Seluruh stadion menahan napas. Namun yang terjadi justru membuat pendukung Persib sempat terdiam. Tendangan penalti Sekulic berhasil dibaca oleh kiper DPMM. Untungnya keberuntungan masih berpihak kepada Persib. Bola muntah langsung mengarah kembali ke kaki Sekulic. Tanpa berpikir panjang, ia menyambar bola tersebut dan mengirimkannya ke dalam gawang. Gol! Stadion Sijalak Harupat langsung bergemuruh. Persib akhirnya memimpin 1-0. Setelah unggul, Persib memilih menurunkan tempo permainan. Sebaliknya, DPMM mencoba tampil lebih menyerang demi mengejar ketertinggalan. Dalberto Luan kembali menjadi tumpuan utama. Ia beberapa kali mencoba membongkar pertahanan Persib. Namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol balasan yang tercipta. Persib menang tipis 1-0. Kemenangan ini terasa sangat penting. Dengan 6 poin dari 2 pertandingan, Maung Bandung dipastikan lolos ke babak semifinal Piala Presiden tahun 2026. Mereka juga mencatat 2 kemenangan, beruntun dengan skor identik, sama-sama 1-0. Namun selepas pertandingan, perhatian justru tertuju kepada satu sosok, Igor Tolik. Banyak yang penasaran mengapa pelatih asal Kroasia itu berani melakukan rotasi begitu besar. Jawabannya ternyata cukup sederhana. Menurut Tolik, dirinya memang sengaja ingin memberi kesempatan kepada para pemain muda. Dan hasilnya membuatnya sangat puas. Ia menilai para pemain muda Persib tampil tanpa rasa takut. Bermain di depan ribuan bobotoh ternyata tidak membuat mereka gugup. Justru mereka mampu menikmati atmosfer pertandingan dan
menjalankan instruksi dengan baik. Tolik mengatakan bahwa Persib memiliki banyak pemain muda berbakat. Mereka hanya membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Kehadiran para pemain senior di sekitar mereka juga membantu proses adaptasi sehingga mereka bisa bermain lebih percaya diri. Strategi itu terbukti berhasil. Saat para pemain senior masuk pada babak kedua, ritme permainan Persib langsung meningkat. Kombinasi pemain muda yang bekerja keras sejak awal dengan pengalaman para pemain senior akhirnya menghasilkan gol kemenangan. Namun ternyata bukan hanya soal rotasi yang menjadi perhatian Tolik. Pelatih Persib itu mengungkapkan bahwa awal musim bukanlah waktu yang ideal untuk membahas taktik secara mendalam. Menurutnya, kondisi fisik pemain jauh lebih menentukan. Ia menjelaskan bahwa setelah menjalani pramusim yang relatif singkat, banyak pemain masih berusaha mengembalikan kebugaran terbaiknya. Karena itulah ia melihat perbedaan cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Para pemain mulai menunjukkan peningkatan dari sisi stamina maupun intensitas bermain. Bagi Tolik, menjaga kebugaran seluruh skuad saat ini jauh lebih penting dibanding memaksakan permainan menyerang sepanjang pertandingan. Alasannya tentu sangat masuk akal. Jadwal Persib ke depan tidak akan mudah. Selain masih menyisakan satu pertandingan fase grup Piala Presiden, Maung Bandung juga harus bersiap menghadapi babak kualifikasi AFC Champions League 2 melawan Manila Tiger pada akhir Agustus. Kompetisi yang jauh lebih berat tentu membutuhkan kondisi fisik pemain yang benar-benar prima. Karena itu, Tolik berharap tidak ada pemain yang mengalami cedera serius selama turnamen berlangsung. Ia ingin seluruh skuad tetap siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Di sisi lain, pertandingan ini juga menghadirkan beberapa wajah yang sudah tidak asing bagi pencinta Liga Indonesia. Mohamed Toha kembali bermain menghadapi klub Indonesia setelah sebelumnya lama membela Persita Tangerang. Sementara Dalberto Luan juga kembali bertemu lawan-lawan yang pernah ia hadapi ketika memperkuat Madura United dan Arema FC. Keduanya sebenarnya tampil cukup baik. Bersama DPMM FC, Dalberto bahkan menjadi pemain paling berbahaya sepanjang pertandingan. Sayangnya, usaha mereka belum cukup untuk menghentikan langkah Persib menuju semifinal. Kini, Persib bisa sedikit bernapas lega. Target pertama berhasil dicapai. Tiket semifinal sudah berada di tangan. Tetapi perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Tantangan yang lebih berat sudah menunggu di depan. Jadwal padat, persaingan yang semakin ketat. Hingga perjuangan di kompetisi Asia akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Igor Tolik dan anak asuhnya. Kalau melihat dua pertandingan pertama, Persib memang belum tampil terlalu spektakuler. Mereka selalu menang dengan skor tipis, 1-0. Tetapi dalam turnamen seperti ini, yang paling penting bukanlah menang besar, melainkan terus melangkah ke babak berikutnya. Kini tinggal menunggu apakah Maung Bandung mampu mempertahankan konsistensi mereka hingga akhirnya mengangkat trofi Piala Presiden tahun 2026. Menurut kalian bagaimana football lovers? Apakah rotasi besar yang dilakukan Igor Tolik menjadi kunci keberhasilan Persib lolos ke semifinal? Atau justru Persib masih harus meningkatkan kualitas permainannya sebelum menghadapi lawan-lawan yang lebih berat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.